Hati-hati dengan klan itu karena pintar memutarbalikkan fakta, sangat pintar berbicara dan menghalalkan segala cara. Tanggal 6 Oktober lalu, Gus Abbas Buntet berorasi di Deklarasi Laskar Sabilillah. Saya memberikan ikhtisar supaya teman-teman yang tidak memiliki waktu untuk menyimak secara lengkap dari awal sampai akhir, saya bikinkan ikhtisarnya. Untuk selengkapnya bisa teman-teman ke video lengkapnya yang saya sematkan di kolom deskripsi. Bab kelakuan Habib Ba'alawi. Kita sebagai bangsa Indonesia sudah cukup sabar, sudah cukup menerima, sudah cukup berlapang dada, sudah cukup legowo terhadap kezaliman-kezaliman yang dilakukan oknum-oknum habaib dari zaman ke zaman. Namun dari zaman ke zaman, sikap tingkah laku mereka bukannya tambah membaik, namun tambah merusak. Mereka sudah melakukan hal-hal melewati batas, sebagaimana kita sudah sabarnya melewati batas. Sebagaimana kita relanya sudah melewati batas. Tetapi semakin dibiarkan, malah mereka semakin tidak baik. Mereka semakin seperti setan dan iblis. Maka jalan satu-satunya kita bangkit dan lawan mereka itu. Kata Gus Abbas kemudian, apa-apa yang mereka lakukan itu, kerusakan-kerusakan dan kezaliman itu bukan kesalahan, tapi memang rencana mereka untuk menjatuhkan kiai-kiai NU dan mengambil alih masyarakat Indonesia dari NU. Ini bukan kesalahan, ini kebohongan, ini bukan hilaf, ini ada program terencana di balik itu. Di balik itu ada rencana tersembunyi untuk menguasai Indonesia. Habaib mendoktrin memframing yang tidak baik. Kita tahu itu semua. Seolah-olah yang hebat adalah mereka. Seolah-olah mereka pemilik surga, neraka, dan syafaat. Ba'alawi itu melawan Allah. Mereka sudah merajalela kemana-mana. Sekarang diklaim Ba'alawi semua. Madura, Pasundan diklaim. Jawa diklaim. Mengklaim orang yang pertama yang datang ke Jawa adalah mereka. Ini artinya orang Jawa itu numpang di dalam perspektif mereka. Ini sedikit demi sedikit mulai nih mereka itu. Saya tambahkan kalimat aslinya adalah ini sedikit demi sedikit mulai. Saya lengkapi, mulai melakukan penjahat-penjajahan secara halus. Apalagi kuburan di sana habaib, kuburan di sana habaib. Jadi kuburan semua dihabaibkan. Tahun 70-an ada masalah klan Ba'alawi dengan pemerintah, masalah kependudukannya dipermasalahkan. Yang membela itu Gus Dur, tapi apa balasan mereka? Oknum mereka mengatakan Gus Dur buta mata, buta hati. Gus Dur diframing sebagai antek Yahudi, ternyata mereka sendiri yang Yahudi. Buya Said disebut Syiah, liberal, ternyata sejarah mereka sangat erat dengan Syiah Imamiyah. Termasuk yang melindungi Ba'alawi di PBNU adalah Buya Ma'ruf Amin. Apa balasan oknum-oknum klan Ba'alawi? Buya Ma'ruf Amin dibabi-babikan. Buya Ma'ruf Amin adalah babi. Itu saya telusuri video hinaan itu. Hinaan terhadap Kiai Haji Ma'ruf Amin itu terjadi 3 tahun yang lalu. Teman-teman bisa search di YouTube. Kalau dibiarkan dan tidak dihadapi, budaya kita akan rusak dan menjadi jahiliyah. Hancur adat budaya, hancur kita sebagai bangsa Indonesia. Maka wajib memverifikasi apakah mereka keturunan Rasul atau Abu Jahal. Kita memverifikasi karena melihat perilaku mereka yang tidak benar. Ini wajar. Rakyat Indonesia ini baik, tetapi mereka tidak pernah membalas dengan kebaikan. Paragraf berikutnya, framing-framing memecah belah umat, tanda tanya. Ini siapa yang memecah belah umat? Mereka memutarbalikkan fakta. Hati-hati dengan klan itu karena pintar memutarbalikkan fakta. Sangat pintar berbicara dan menghalalkan segala cara. Tidak ada kata lain, kita bangkit bangun lawan. Perilaku mereka ini juga tercerminkan ke para pendukung mereka di medsos ya. Perilaku para budak-budak imigran Yaman itu, para pendukung imigran Yaman itu memang sangat liar sekali, liar, pendusta, bohong, memutarbalikkan fakta. Kata-katanya itu penuh dengan penghinaan, caci maki, framing, dan mau tidak mau kita juga melakukan hal yang sama. Yaitu kembali lagi seperti kata Gus Abbas, kita sabarnya sudah kelewatan. Mereka sudah melewati batas, kita sabarnya juga sudah melewati batas, dan kita harus lawan itu. Dulu Belanda menjajah fisik, sekarang ada oknum-oknum Ba'alawi mau menjajah dengan tidak fisik, tetapi merebut lewat sejarah dan pengklaiman makam-makam dan situs-situs, juga melalui pembodohan masyarakat Indonesia. Ba'alawi itu tidak punya sejarah besar, tidak ada itu. Sejarah kita lah yang besar.
Ketika sejarah kita dirampok, itu akan hancur sejarah kita. Ketika sejarah kita hancur, manusia tanpa sejarah sama dengan orang gila karena hidupnya tidak punya prinsip. Ketika Israel merebut Palestina, salah satu caranya dengan memalsukan makam. Ada 300.000 makam yang mereka bikin. Israel mengklaim tanah Palestina berdasar legitimasi historis palsu. Nah, ini kalimat pelengkap dari saya. Mengenai hal ini akan saya jelaskan lebih panjang di modul atau video topping off clandestine Ba'alawi. Apakah kalian harus menunggu itu semua terjadi di Indonesia dan terusir dari bumi Indonesia? Tanda tanya. Ya jangan menunggu, ya kita hadapi, selesaikan sesegera mungkin, sepanjang kita hidup. Jangan kita mewariskan masalah kepada generasi-generasi berikutnya. Makam yang dipalsukan atau diba'alawikan ratusan makam, mungkin ribuan makam. Satu persatu kita benahi. Gus Abbas kemudian berkata, kalian sudah termakan doktrin. Maksudnya kalian di sini adalah masyarakat Indonesia. Kalian sudah termakan doktrin bahwa tingkatan-tingkatan Kiai NU di bawah Habib. Sekarang kita balikkan keadaannya. Siapa zuriyahnya Rasul? Yang zuriyahnya Rasul Ba'alawi atau Wali Songo? Jelas Wali Songo dan terahnya. Yang mengandung darah Rasul bukan Ba'alawi, tetapi kiai-kiai kampung, aceng-aceng, tengku-tengku di Aceh, gus-gus, lora-lora, ajengan-ajengan, pangersa, guru-guru di Sumbar, dan lain sebagainya. Cuma kalian, dalam kurung, maksudnya adalah masyarakat Indonesia, kurang yakin aja karena ngelihat tampangnya hidupnya blesek, kulitnya kusam. Gus Abbas kemudian juga mengatakan Allah tidak ridho ada cucu-cucu Rasul diinjak geng Ba'alawi yang tidak benar, sementara gennya belum jelas, keturunannya belum jelas, silsilahnya belum jelas, sejarahnya belum jelas. Sekarang jangan lagi ada pengkultusan terhadap klan Ba'alawi karena mereka belum terbukti sebagai cucu Rasul. Malah semakin dikaji kitabnya semakin jauh, semakin dicari nasabnya Ba'alawi di dalam kitab, bukannya malah ketemu, malah semakin jauh. Terungkap kepalsuan mereka, memalsukan ini, memalsukan itu. Sekarang banyak makam palsu yang dibangun klan Habaib. Satu kasus di masa lampau, pemalsuan makam Sayyid Ahmad Muhajir yang aslinya ada di Najd, Irak. Tiba-tiba setelah ratusan tahun di Yaman ada klaim makam Sayyid Ahmad oleh klan Ba'alawi. Klaim makam itu bukan dengan data sejarah tetapi berdasar syatohat salah satu oknum Habaib yang katanya melihat cahaya. Kalau cahaya yang jatuh dari jin dan iblis gimana? Berarti makam di Huzaisah Yaman itu tidak ada jasadnya. Jaga makam-makam dan situs-situs kita, jangan tiba-tiba muncul habaibnya, namanya berganti jadi al-anu. Kita ini ingin benar, kita ini ingin baik. Jangan sampai Anda, maksudnya Ba'alawi, memulai sesuatu yang tidak baik. Kita jaga marwah bangsa, kebatilan harus dihentikan. Ini urusan bangsa kita semua. Jadi urusan terhadap atau tentang kelakuan-kelakuan klan Ba'alawi ini urusan kita semua, bangsa kita semua. Lintas agama, lintas suku. Lalu Gus Abbas melemparkan sebuah pertanyaan, menghadapi orang macam ini bagaimana? Muhibbinnya kadang-kadang buta, membenturkan anak-anak bangsa. Maka kita tidak hanya menghadapi klan Ba'alawi saja, tetapi kita juga menghadapi orang-orang Ba'alawi dari kalangan kita. Pergerakan ini dan Laskar Sabilillah adalah gerakan Nurullah di dalam rangka merungkat kebatilan-kebatilan yang dilakukan klan Ba'alawi. Laskar Sabilillah adalah pergerakan akhlak dan pembinaan atau pembenahan. Tapi, kalau ada yang ngengkel, tetap tidak mau membenahi, tetap membuat kerusakan, maka kita sikat. Maksudnya adalah hadapi, lawan. Kita tidak benci orang-orangnya, kita benci kepada kebatilannya. Apalagi kebatilan itu merusak negara kita. Ini yang harus kita kikis. Dasarnya bukan benci kepada siapapun. Kita ingin membenahi rumah kita yang diacak-acak orang. Tapi kalau di dalam rumah kita ada musang, ular kobra, serigala, terpaksa kita lawan. Tidak peduli habaibnya siapa, kita lawan semuanya demi keutuhan bangsa, negara, dan budaya kita. Salah satu maksud Laskar Sabilillah supaya tidak ada persekusi dan penzoliman terhadap kiai-kiai, khususnya PBNU. Laskar Sabilillah siap menghadapi juga secara advokasi atau hukum. Kalau ada yang ngelawan, kita lawan. Wajib dilawan, siapapun orangnya. Kita akan membereskan satu persatu. Tentang makam, kita akan kirim surat untuk klarifikasi. Kalau tidak, pakai jalur hukum. Siapapun orangnya, demi kebenaran, kasus persekusi juga akan disikapi dengan jalur hukum. Kita sebagai bangsa Indonesia jangan ragu-ragu. Ketika yang hak datang, maka yang batil akan hancur. Kita tidak boleh takut.
Rapatkan barisan, bangun kalian. Mana punggawa-punggawa Mataram, Majapahit, punggawa-punggawa Jakarta, punggawa-punggawa Priangan, Pasundan, Kesultanan Banten, jago-jago Maluku, Ternate, Borneo, dan lain sebagainya. Anda jangan diam, jangan tidur, bangkit. Seluruh bangsa Indonesia, ini ada oknum yang merusak bangsamu. Selamatkan negara, selamatkan bangsa, hadapi mereka semua. Segera bentuk laskar di berbagai daerah. Semuanya ayo bangun dari tidur. Ini budaya bangsa kita, ada yang mau merusak. Nah, mengenai Laskar Sabilillah ini, teman-teman bisa menghubungi Kiai Syarifuddin di nomor WA 0857 7377 4773. Yang saya ketahui beliaulah koordinatornya. Kalau ketua umumnya adalah Gus Abbas Buntet. Kemudian bab lain-lain, mereka itu dikit-dikit demi Allah, dikit-dikit mubahala. Ditantang mubahala dengan Mbah Mufid tidak berani. Selain Mbah Mufid yang menantang, juga ada tantangan dari Putri Mojopahit dan seorang Kang Mas dari Dieng kalau tidak salah ya. Ada juga Gus Abbas bercerita tentang cerita perampasan anting Bunyai dan 2 HP oleh oknum Ba'alawi. Ada juga cerita 2 oknum Ba'alawi dengerin ceramah kiai, kiainya turun terus nanya ke dia, ke mereka itu WC di mana. Oknum-oknum Ba'alawi itu marah sambil mencaci maki, kamu tidak tahu kalau saya Habib, kamu tidak tahu saya cucunya Rasul. Kiai itu dibentak-bentak di depan orang, muda-muda mentalitasnya rusak. Mana adabnya, otaknya mana, hatinya mana. Ada pula cerita kiai dan ustadz ditempeleng di rumahnya lagi. Gus Abbas berkata, tidak termasuk orang bertakwa ketika kalian meninggalkan sesuatu yang bahaya di masa yang akan datang, walaupun di masa sekarang bahaya itu belum muncul. Mereka, Habib imigran Yaman, antek-antek penjajah Belanda, ini kata-kata saya insertion, itu sangat berbahaya di masa yang akan datang bagi generasi kita. Artinya, kita harus selesaikan masalah ini di masa hidup kita, supaya kita tidak meninggalkan sesuatu yang berbahaya di masa depan. Demikian ikhtisar dari saya. Selengkapnya silakan menuju ke video fullnya. Link saya sematkan di kolom deskripsi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.